Shalom teman-teman Yud dan Jessie. Gimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi kita di Ibadah Yud ya. Oke, udah siap untuk beribadah? Ya, saya undang sama-sama untuk kita menaikkan satu pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya. Pujian yang mengatakan tentang firman Tuhan yang menguatkan setiap kita. Dan biarlah kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tutur kata. Bagaikan air sirami tanah gersang kasar sejuk menyegarkan bagai cahaya mentari hangat di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya. Bertumbuh di hatiku siang dan malam, selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalam untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam, selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Untuk selamanya sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku siang dan malam, selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku
Haleluya Yesus Tuhan. Benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, perkataan-Mu Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, yang menyejukkan kami Tuhan, seperti air yang menyejukkan tanah yang kering ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya Kau membuka setiap hati kami, telinga kami Tuhan, supaya firman yang kami dengar Tuhan boleh masuk Tuhan, kami terima dan bertumbuh, semakin bertumbuh Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami selalu merenungkannya siang dan malam ya Tuhan, kapanpun Tuhan, sehingga kami boleh belajar, kami melakukan tentang firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu yang ditaburkan ya Tuhan, boleh Tuhan tertanam setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anak yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami. Ketika kami membaca firman Tuhan, merenungkan, kami diberkati. Dan terlebih lagi, rahasia firman-Mu membuat kami boleh mengerti dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan hari ini, dosa. D-O-S-A. Kita buka firman Tuhan dari 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat berbunyi demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Anak-anakku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu engkau bertanya, dosa itu apa sih? Tadi firman Tuhan yang kawin baca dan kalian dengar, dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa itu pelanggaran hukum Allah. Kalau engkau melanggar hukum Allah yang sudah dituliskan di firman-Nya dan engkau tidak melakukan, atau engkau melakukan tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, engkau melanggar dan itu sudah berbuat dosa. Kita harus menyadari bahwa kita sebagai orang-orang percaya, hidup kita harus seturut dengan firman Tuhan. Bukan berarti kita kebal untuk tidak berbuat dosa. Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan menyediakan kita hidup yang kekal. Dan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita bukanlah kesempatan untuk kita berbuat dosa. Tuhan mengingatkan bahwa dosa itu pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kawin akan menguraikan huruf demi huruf dari kata dosa, D-O-S-A. Huruf yang pertama D. Kita buka 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa itu harus diakui. D itu sama dengan diakui. Kalau kita sudah berbuat dosa kepada Tuhan, kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Karena dosa itu harus diakui. Kita tidak bisa bersembunyi di balik dosa, kita diamkan saja. Maaf kata, pura-pura kita lupa, pura-pura Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu segala yang kita lakukan. Tuhan tahu perbuatan baik dan buruk kita. Kalau kita berbuat dosa, firman Tuhan mengajarkan kepada kita hari ini untuk kita mengaku dosa kita. D itu sama dengan diakui. Akuilah dosamu di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mau seperti itu. Supaya apa? Supaya kita bisa diampuni. Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa
menyucikan segala dosa dan kejahatan kita. Mari anak-anakku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di usia muda kita selalu tertantang dengan hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang kita dengar, yang mengenakkan daging kita. Kalau kita melakukan hal-hal yang mengenakkan daging kita, kita menuruti keinginan daging kita, sudah pasti itu akan menyebabkan kita melanggar hukum Allah. Karena apa? Keinginan daging itu bertentangan dengan keinginan roh, dan itu mendatangkan dosa. Kalau kita sudah melakukan hal yang melanggar hukum Allah, artinya engkau sudah berbuat dosa, engkau harus segera mengakui di hadapan Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan dan Tuhan mau seperti itu. Huruf yang kedua dari kata dosa, O. Mari kita membuka kitab Mazmur 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang kelima berbunyi demikian. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Oh, itu sama dengan objektif. Anak-anak yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa itu objektif apa adanya. Nggak bisa kita menutup-nutupi. Itu kita bagikan dengan orang lain. Oh, dosaku banyak, tak bagi sama kamu sedikit ya. Enggak, dosa itu objektif apa adanya. Yang kau lakukan ya seperti itulah di hadapan Tuhan. Dosa yang kau lakukan, dosa yang kau lakukan, itu pribadi lepas pribadi. Artinya engkau berdosa, aku berdosa. Dan itu harus disampaikan kepada Tuhan. Karena objektif apa yang kita lakukan ya kita bawa di hadapan Tuhan. Kesalahan dan pelanggaran itu. Supaya apa? Supaya Tuhan Yesus mengampuni segala dosaku dan dosamu. Karena Tuhan mau seperti itu. Karena dosa yang kita lakukan, dosa yang engkau lakukan, harus kita sampaikan kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib akan mengampuni segala dosa, pelanggaran dan kejahatan yang kita lakukan. O dari kata dosa, O itu objektif apa adanya. Dosa itu tidak bisa disembunyikan. Dosa itu terang benderang transparan di hadapan Tuhan. Akuilah pelanggaranmu, supaya engkau diampuni oleh Tuhan. Huruf yang berikutnya dari kata dosa, S. Mari kita buka firman Tuhan dari Hosea 14, kitab Hosea 14 ayat yang ketiga. Kitab Hosea 14 ayat yang ketiga. Hosea ini merupakan nabi Tuhan dan tergolong dalam kitab nabi-nabi kecil. Di pasal yang terakhir, Hosea 14 ayat yang ketiga, yang berbunyi demikian. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Anak-anak yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dosa itu S sama dengan sesali. Dosa itu harus kita sesali. Karena kalau kita tidak pernah menyesal di hadapan Tuhan, bagaimana kita mau diampuni? Bagaimana kita bisa dibawa oleh Tuhan nanti masuk ke dalam kerajaan surga? Karena di dalam kerajaan surga itu tidak ada dosa, penuh dengan kemuliaan, dan dosa tidak ada tempat di sana. Kalau kita menyesal
atas segala dosa, atas segala pelanggaran dan kejahatan kita, Tuhan akan mengampuni kita. Katakan, Tuhan, aku menyesal dengan apa yang kulakukan di hadapan-Mu. Mohon ampun ya Tuhan. Menyesal. Ada rasa penyesalan dengan apa yang kita lakukan. Tentu kalau engkau berbuat kesalahan di hadapan Tuhan, Roh Kudus akan berbicara kepada dirimu dan diriku bahwa ketika kita melanggar hukum Allah, ketika kita melanggar hukum Tuhan, Roh Kudus itu memberikan warning bahwa apa yang kita lakukan itu melanggar hukum Tuhan. Dan buru-buru, segera kita harus menghadap kepada Tuhan. Kita menyesali dengan apa yang kita lakukan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menyampaikan penyesalan di hadapan Tuhan. Jangan kau biarkan kalau engkau sudah berbuat dosa kepada Tuhan. Jangan kau simpan berlarut-larut. 1 jam tidak apa-apa, 2 jam, 3 jam, sampai akhirnya sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun. Adakah engkau yang menyaksikan ibadah hari ini melalui ibadah online GC dan Youth masih menyimpan dosa di hadapan Tuhan? Engkau harus segera menyesal di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya dosamu diampuni oleh Tuhan. Menyesal di hadapan Tuhan, engkau akan diampuni. Segala dosa dan kesalahanmu, pelanggaran-pelanggaran yang pernah engkau lakukan. Mari datang kepada Tuhan hari ini, menyesali dengan segala apa yang engkau perbuat, supaya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatanmu, dan engkau akan diberikan hidup yang baru. Ketika engkau menyesal, artinya engkau meninggalkan hal-hal yang lama, hal-hal yang sudah engkau lakukan. Engkau menghadap Tuhan, engkau akan diberikan kehidupan yang baru. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu, dan itu yang disebut dengan bertobat. Ada penyesalan. Sesungguhnya kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hati kita peka ketika kita berbuat dosa. Roh Kudus mengingatkan, segera mungkin, segera datang kepada Tuhan, menyesal di hadapan Tuhan, maka Tuhan Yesus Kristus akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran. Huruf yang terakhir dari kata dosa, A. Kita membuka 1 Korintus 15 ayat 34. 1 Korintus 15 ayat 34. 1 Korintus 15 ayat 34. 1 Korintus 15 ayat 34 yang berbunyi demikian. 1 Korintus 15 ayat 34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Huruf A dari kata dosa yaitu akhiri. Jadi dosa itu harus segera diakhiri. Jangan engkau melakukan lagi, akhiri sekarang. Do it now. Engkau harus mengakhiri dosa-dosa yang sudah engkau pernah lakukan. Ketika engkau sudah mengakui di hadapan Tuhan segala dosa yang engkau lakukan, pelanggaranmu yang engkau sudah lakukan, objektif apa adanya, sampaikan kepada Tuhan dan sesali dan segera akhiri. Artinya jangan lakukan lagi. Itu yang Tuhan inginkan. Anak-anakku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segera akhiri apa yang kau lakukan yang melanggar hukum Tuhan. Akhirlah segera supaya Tuhan Yesus mengampunimu dan engkau menjadi anak-anak Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sudah pasti hidup yang kekal di dalam kerajaan surga itu akan diberikan kepadamu.
Karena apa? Karena di dalam kerajaan surga hanya orang-orang yang bersih kelakuannya, hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Akhiri segala dosa yang sudah engkau lakukan. Akhiri segala perbuatan yang melanggar hukum Tuhan. Jangan engkau lakukan lagi. Jangan engkau mengulangi lagi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Mampukan kami untuk kami mengerti, agar kami tidak menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, kami memohon kepadamu hari ini, nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, di tengah-tengah keadaan negara kami saat ini. Nyatakan Tuhan, kiranya pandemi ini Tuhan campur tangan, dan semakin banyak mereka-mereka yang disembuhkan. Tuhan, ekonomi yang sedang terjadi di negara kami kiranya berangsur-angsur pulih, dan perjalanan perekonomian khususnya bagi bangsa dan negara kami, bagi rakyat Indonesia kembali baik. Kami mohon kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya firman yang boleh kami dengar mengenai dosa, apa yang sudah kami lakukan, kami yang bersalah di hadapan Tuhan. Ketika kami mengakui, ketika kami menyampaikan secara transparan apa adanya di hadapan Tuhan, dan kami menyesal dan kami mengakhiri tidak melakukan lagi, Engkau mengampuni kami dan kami diberikan hidup yang baru, dan kerajaan surga itu Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hati dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu, tengadahkan di hadapan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kehidupanmu, untuk keluargamu, untuk studimu, untuk pekerjaanmu. Apapun yang kau lakukan dibuat berhasil. Engkau dijadikan generasi-generasi yang berhasil dan beruntung. Damai sejahtera sukacita berlimpah di dalam kehidupanmu, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.